kali sampai Empok Eli. Empok Eli. Kak Roro bentar ya. Anissa Bahar yang mencoba peruntungan untuk menjadi calon anggota legislatif karena ingin bermanfaat bagi masyarakat banyak ya untuk Dapil Jawa Tengah 9. Bener gak sih kalau terjun ke dunia politik itu biayanya mahal? Harus menghabiskan uang miliaran gitu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Boleh. Dangdut Anissa Bahar keluarkan miliaran rupiah demi jadi calon anggota legislatif. Anissa Bahar say, aku rela demi bantu masyarakat. Pakai said loh dia. Gimana Mbak Ani? Iya bener. Karena aku kan terjunnya dari tahun 2021. Udah mulai terjun lagi di sana. Jadi aku bikin puter rezeki Nasdem, puter rezeki untuk keliling kampung-kampung memperkenalkan partai sambil memperkenalkan aku ada di sini loh kayak gitu. Itu lumayan sekali turun sekali turun buat hadiahnya aja minimal 2 juta, kalau misalnya 1-2 lokasi 4 juta, itu selama bertahun-tahun. Itu buat apa? Buat hadiah. Hadiah apa maksudnya? Kayak Puter giveaway rezeki, gitu, giveaway, kayak hadiah puter rezeki, nanti kita bikin permainan kayak gitu. Oh, ya aku pernah lihat tuh di IG-nya. Intinya bersosialisasi sambil Dengan cara aku. Kenapa harus dikasih giveaway Mbak Ani? Lucu-lucuan aja, seru. Oh, gimmick-gimmick aja gitu. Gimmick aja. Hadiahnya ada tas, ada jam tangan, ada minyak, ada beras, kayak gitu. Hadiahnya macam-macam. Ntar yang dapat rezeki-rezekian aja. Iya, kan sebagian rezeki kita punya mereka ya Mbak. Katanya sampai jual mobil ya? Jual mobil ya 2. Oh ya? Oh wow. Itu yang tahun sekarang apa tahun kemarin? Sekarang. Tahun sekarang jual 2 mobil Kak. Jadi itu buat operasional segala macam hadiah gitu ya. Kalau tahun ini bentuk kampanyenya dari seorang Anissa Bahar itu seperti apa terjun ke masyarakat? Kayak kemarin apa yang terjadi di masyarakat, misalnya kayak kemarin kekeringan, aku turun bagi-bagi air, beli air di PDAM, bagi-bagi, terus udah gitu aku bikin kayak bedah rumah orang yang rumah yang mau rubuh itu aku bedah. Ada bedah rumah? Bedah rumah banget. Ada 15 rumah. Tahu gitu aku tambahin 1 program lagi. Apa? Cocok ajakin Karen, bedah wajah. Tapi itu semuanya mulia ya Ki. Betul. Perbuatan yang mulia, tindakan Ya, yang mulia. pokoknya berusaha memberikan yang terbaik aja buat masyarakat. Nah, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Oh, ternyata aku udah tahu sekarang. Oh, masyarakat di sana itu atau nggak semua sih, nggak semua. Tapi oh ternyata kayak gitu. Ujung-ujungnya tetap serangan fajar. Kak Ani, kalau sekarang kan habis mobil 2. Kalau tahun lalu, yang sebelumnya? Tahun lalu tabungan. Sekarang juga tabungan juga udah. Oke, lebih besar mana pengeluarannya, biaya yang dikeluarkan dari pemilu sebelumnya atau yang sekarang? Sekarang. Karena udah tahu medan apa yang harus dilakukan, gitu ya. Bagi-baginya ada gitu ya. Tapi Kak Ani merasa menyesal nggak sih dengan adanya sudah mengeluarkan banyak? Terus nggak menang? Iya, Enggak nyesel. Nggak nyesel ya? Enggak. Karena memang niatnya memang membantu ya Kak? membantu, dan begini loh. Yang ada dalam pikiran saya, setiap pertandingan tidak ada pemenang semua, ada menang ada kalah. Kalau saya mau bertanding, saya mau terjun, saya harus siap kalah. Tapi ya aku salut sama Anissa Bahar tadi sebelum syuting, sebelum live aku bilang sama produserku, tahu nggak waktu COVID tuh Anissa Bahar tuh salah satu selebriti yang membantu sangat luar biasa sekali loh. Iya, bikin bagi dapur mereka umum yang terdampak buat COVID, dan itu harus diapresiasi. Jadi bahwa bentuk kepeduliannya bukan saat kampanye aja. Jauh sebelum ada kampanye, pas COVID juga Anissa Bahar sudah turun secara pribadi. Nah, kita mau kasih lihat ya. Ini pas Anissa Bahar kampanye. Nah, kampanye seperti apa nih? Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting pita bedah rumah by Anissa Bahar, rumah ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting pita bedah rumah by Anissa Bahar yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting pita bedah rumah by Anissa Bahar ke-10. Wow, bedah rumah by Anissa Bahar. Iya, Nggak menang di dunia, insya Allah menang di akhirat. Itu yang penting. Iya, nggak apa-apa masyarakat
mereka berhak memilih atas pilihannya masing-masing. Yang penting saya sudah mencoba berbuat baik buat masyarakat. Itu penting kan. Dan satu lagi saya dapat suara kan murni yang nggak harus berantem dulu sama Dewi Persik. Mbak Ani, tapi itu program bedah rumah. Program bedah rumah by Anissa Bahar bagus tuh. Dewi Persik mau daftar, rumahnya mau dibedah, ukurannya 9.000 meter persegi, mau nggak dibedah tuh? Ya, ukuran gede. Aku dibedah sama Allah aja, biar aku bekerja sendiri aja, dapat rezeki sendiri. Kalau kakak datang nanti sebagai penyanyi aja, kalau pada rumah 9.000 ya kak. Tapi Mbak Ani, apapun hasilnya diterima ya? Diterima, sangat Luar diterima. biasa kan. Oke, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini hasil dari website KPU, ini real count untuk sementara. Memang suara yang baru masuk 73% ya. Tapi itu nggak ini turun 7 kali sayang. Ini udah turun 7 kali suaranya. Ya Allah. Sementara ini 2.373. Segitu ya. Tuh kan turun lagi Yang kemarin. terupdate. Memang tertinggi kemarin pernah dilihat berapa Mbak Ani? Ini nih sayang. Aku ada. Pernah Mbak Ani pernah lihat paling tinggi berapa? Yang pertama kemarin itu 8.000 lebih. Oh. Tapi mungkin habis dari pagi-pagi ambiar naik lagi kak, siapa tahu kak rezeki dari Tapi kan itu masih adjustment ya sampai dengan sekarang. Kenapa? Ya kak bisa begitu ya kak itu. Tapi itu bisa naik lagi atau gimana sih kak? Atau enggak? Udah Itu by system ya. Ngerti deh itu. Turunnya sampai 7 kali loh. Iya, tapi kalau misalnya ada kecurangan kan bisa langsung lapor ke Bawaslu pastinya. Betul. Udah susah lah. Mbak Anissa Bahar, tapi harapannya tuh apa sih untuk seorang Anissa Bahar sendiri secara pribadi? Harapan apanya nih? Harapan terjun ke dunia politik, ya. terpilih atau tidak terpilih? Terpilih atau tidak terpilih. Misalkan tidak terpilih lah, ngambil buruknya dulu kak. Ya. Kalau tidak terpilih ya saya nggak harus gimana-gimana karena kan saya memang punya pekerjaan sendiri dan sekarang saya sedang menikmati ya udahlah kembali bisnis lagi kembali nyanyi lagi. Betul, punya skill ini ya kak. Ya dan bisa dapat rezeki lagi, bisa bantu orang lagi. Alhamdulillah soalnya pekerja saya kan banyak yang harus saya kasih makan, saya harus kasih penghidupan buat keluarganya. Dan saya orangnya tidak pernah menumpuk harta. Perlu diketahui, saya tidak pernah menumpuk harta. Jadi apa yang saya punya nggak perlu saya punya rumah banyak di mana-mana, enggak. Saya rumah sekarang cuma satu yang saya tempatin, udah itu aja. Dan apa-apa yang saya dapatkan sekarang, misalnya saya berlebih, itu pasti saya bagikan kepada orang lain. Saya nggak pernah. Mbak Anissa, ngaruh nggak sih profesi sebagai seorang selebriti penyanyi gitu untuk mendulang suara? Sebenarnya secara popularitas itu bagus. Cuma elektabilitasnya belum tentu. Karena apa? Karena populer belum tentu dipilih masyarakat. Sebab masyarakat sekarang itu, nah itulah saya pengen merubah paradigma itu ya, di mana kita saya ingin sekali memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena menjadi seorang caleg itu kalau yang bagi-bagi uang itu membutuhkan dana yang saya bicara sama teman-teman 20 sampai dengan 30 miliar. Wow. Sedangkan untuk menjadi seorang DPR RI sedangkan apa? Sedangkan gaji kita cuma 60 juta. Mungkin semperannya. Nah, kenapa itu? Mereka nggak pernah ngerti dana aspirasi, mereka nggak pernah ngerti dana reses, dana-dana yang harusnya masyarakat tahu gitu, haknya masyarakat tuh masyarakat nggak mengerti. Karena apa? Karena mereka itu yang sudah duduk di atas pasti bagaimana caranya mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan dan untuk mencapai. Tapi kan tidak semua, ada juga memang itu salah satu bentuk pengabdian ya. Iya, ada juga salah satu bentuk pengabdian yang pastinya kalau mereka mengeluarkan modal banyak, pasti mereka juga akan berusaha untuk mendapatkan yang banyak kalau untuk orang yang tertentu. Tapi kita juga bisa ambil contoh dari Bang Komeng ya, tidak mengeluarkan Komeng apapun, tapi dia bisa mendulang suara begitu luar biasa. Cuman itu beda sayang. Iya. DPD. Betul, DPD ada fotonya ya, ada wajahnya. Tapi apapun itu yang dilakukan Anissa Bahar, kita harus berikan apresiasi yang sangat luar biasa loh. Karena mau terjun langsung ke dunia perpolitikan, selebriti, jangan dipandang sebelah mata. Yang artinya mereka mau terjun ke dunia politik, mereka peduli dengan Indonesia, mereka ingin Indonesia jauh lebih maju lagi. Yang itu harus kita hargai dan Ingat juga kak, apresiasi. nggak menang di hati rakyat, tapi menang di hati Allah. Betul. Nah, kita ambil saat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Geger.